intinya dengan kekepoan orang, terus mereka tertarik dengan satu individu, itu kita di belakangnya menjual produk gitu. Terus kita mau look itu bukan dari balik lagi, bukan penampilan cakep, tapi berkarakter. Itu balik tadi kan saya bilang keunikan ya, yang kita mau. Kalau kita sama dengan tetangga sebelah istilahnya, ya of course yang dipilih mungkin tetangga sebelah yang sudah terkenal atau sudah banyak follower ya. Bagaimana kita membangun persona atau image diri kita yang kita mau dilihat orang. Halo pasien, kembali punya Anda kawan merdeka di Glam Talk. Untuk episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk lebih tahu dan lebih memahami bagaimana personal branding ini. Ini mungkin satu materi yang di momen-momen sebelum pandemi tidak terlalu banyak sorotan. Iya sudah ada, cuma nggak semasif pada saat pandemi. Karena di awal-awal pandemi tahun 2020 kemarin itu kayak semuanya belajar mengenai personal branding, digital marketing, karena berusaha untuk menjual produk, menjual jasa yang nggak bisa kita jual secara offline, pasti secara online. Dan pada waktu itu juga pandemi memberi ada perannya di situ. Karena seperti dikatakan oleh Kak Ita, Lila menyebutkan bahwa ternyata pandemi bukan hanya ada obstacle atau halangan aja, tapi juga ada opportunity di dalamnya. Dan saya juga masih bersama dengan Yonita Talele, beliau adalah pengusaha F&B, konveksi dan juga seorang dosen bisnis di Universitas Ciputra, founder dari Mexicana, kemudian Flying Feather dan juga F2 Production, sekaligus Cokolita_ID. Jangan memandang rendah wanita ini ya, saya udah deg-degan dari tadi. Kita ketemu lagi. Kita lanjutkan obrolan yang paling menarik dan santer sejak kalau saya melihatnya sih di momen pandemi 1 tahun kemarin gitu, personal branding. Dari kacamata Civitas Akademia. Bahasanya edukatif banget ya. Personal branding itu apa sih sebenarnya? Kalau saya lihat sih bagaimana kita membangun persona atau image diri kita yang kita mau dilihat orang sesuai. Kalau sekarang kan karena online ya, jadi dilakukan on purpose sesuai target market yang kita tuju. Jadi image dan persona yang kita mau tampilkan itu of course apa yang ada dalam diri kita. Jadi aset-aset yang kita punya itu kita komunikasikan ke publik gitu ya. Jadi apakah itu kepintaran, keterampilan, kemudian mungkin pengalaman, atau kesuksesan kita dalam bekerja, atau bahkan mungkin value, mungkin kita punya value yang unik, atau mungkin yang baik yang kita mau sampaikan gitu ke dunia, itu juga bisa dikomunikasikan lewat personal branding. Oke, artinya kalau misalkan sekarang di Instagram Anda dan juga sosial media Anda banyak yang coach bermunculan, padahal kita nggak tahu bagaimana trend mereka gitu kan, kita nggak tahu bagaimana track life mereka juga. Itu kan semuanya menjual personal branding. Lantas tuh saat ini siapa saja sih yang menurut Kak Ita sendiri yang bisa selling personalnya mereka? Entah itu inside atau outside, produk atau jasa? Menurut saya yang spesifik. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak ngerti tujuan atau target marketnya, atau misalnya kita scatter sekali-sekali ngomongin tentang makanan, sekali-sekali nanti ngomong pakaian, nah itu biasanya bingung orang. Nggak ada niche-nya. Iya, betul, nggak ada niche-nya. Jadi pertama spesifik, terus habis itu target marketnya siapa, kemudian tampilkan sesuatu yang unik yang ada di diri kita gitu. Mungkin mungkin dia jago masak gitu. Tapi mungkin masaknya itu yang otodidak. Nah, itu kan sesuatu yang semua orang merasa aku bisa gitu. Kalau dia lulusan dari universitas mana masak mungkin kan nggak relevan gitu. Nah, jadi sesuatu yang unik dan ada kebutuhan di masyarakat yang mereka merasa ini tuh relevan dengan keadaan sekarang dan relevan dengan saya gitu. Even ibu rumah tangga pun juga bisa dong kalau kayak gitu ya? Iya bisa gitu. Jadi ibu rumah tangga pun kalau memang dia mempunyai suatu istilahnya talent atau passion gitu, passion ingin melakukan sesuatu atau ingin menyampaikan, bahkan tentang ibu rumah tangga aja gitu. Misalnya mengorganize aja nih, saya juga ada follow ibu rumah tangga di luar, mengorganize barang anaknya 4 gitu, cara organize barang yang bagus gitu, atau ya apapun gitu ya. Jadi meskipun ibu rumah tangga pun banyak hal-hal di rumah yang bisa kita share gitu sebenarnya. Dan pada saat sharing pengalaman, sharing kehidupan sehari-hari, ternyata ditonton banyak orang, artinya endorsement datang, datang untuk mensupport seperti itu. Dan itu kita nggak bisa menampik bahwa ada cash flow yang masuk seperti itu ya. Oke, selain sharing pengalaman, apakah saya boleh compare gitu Kak Ita dengan mereka yang mau jual jasa yang sebelumnya dijual secara offline atau jual barang yang sebelumnya dijual secara offline, akhirnya harus dibuat personal branding lagi? Iya.
kalau saya lihat, nah ini saya juga pernah mengamati ya. Jadi ternyata Instagram pribadi saya itu lebih cepat naik dibanding Instagram bisnis saya. Nah ini tuh kebiasaan. Tadinya saya pikir orang Indonesia aja, ternyata orang luar juga sama. Intinya orang kita tuh kepo gitu. Kita itu suka melihat gitu ya, apa namanya, kehidupan orang kehidupan. Iya, gitu ceritanya. Jadi kayak lebih exciting untuk melihat seseorang dibanding melihat produk. Nah, jadi saya sebenarnya udah ngajar ini 4 tahun lalu, tapi tidak dengan nama personal branding ya. Karena saya lihat fenomena itu kok personal Instagram itu lebih cepat naik gitu kan. Jadi intinya dengan kekepuan orang, terus mereka tertarik dengan satu individu, itu kita di belakangnya menjual produk gitu. Nah, kalau mereka sudah soft selling ya. Betul, soft selling. Jadi kalau mereka sudah tertarik dengan satu individu, kita mendapat kredibilitas. Kredibilitas orang itu. Oh, orang ini ternyata kalau ngomong tentang produk itu benar, nggak cuman karena di endorse. Nah, ini bahayanya kalau kita menerima endorsan asal-asalan juga ya. Kalau kita mau juga ada unsur edukasi gitu kan kita mau jualan barang yang benar. Nah, jadi itu contohnya. Jadi kalau misalnya kita kredibilitasnya terbentuk, kemudian orang percaya kita, otomatis apapun yang kita jual pasti akan laku. Nah, personalnya ya. Ya, kemudian baru kita masuk ke ke branding kita sendiri mungkin. Wow. Berarti mengawali kalau misalkan secara lebih lebih holistik, secara menyeluruh gitu kan, kita dari diri kita dulu, ya kan, menjual produk atau jasanya secara soft selling dengan konten yang kita buat di situ. Memulainya bagaimana kalau gitu? Kita udah punya nih akun gitu, bukan akun bodong ya. Terus gimana langkah berikutnya? Kita akan menonjol keunikan apa yang ada di kita sih, menurut saya lihat. Jadi apa yang kita mungkin bisa tonjolkan dari diri kita yang menarik gitu orang lain. Mungkin ya dari temen atau kamu lucu ya orangnya, atau kamu pinter ya misalnya pakai baju beach match. Nah dari sana bisa dari strength kita, nah itu kita tonjolkan. Jadi mungkin orang-orang yang jadi fashion blogger karena mereka penampilan atau tidak tentu harus cantik ya. Kadang ada kayak beauty juga kan, ada yang mungkin perawaannya nggak ideal, tapi mereka bisa mismatch, bisa make up. Jadi ada keterampilan tertentu. Dan sama dengan misalnya suka masak. Ada juga teman saya yang bikin account itu baru 2 tahun, tapi sekarang udah ratusan K karena dia itu suka mengedukasi tentang masakan rumah yang simple. Nah, contoh itu. Mungkin masnya suka ngomong, suka ngomong lah. Suka. Ya itu mungkin mengedukasi dengan yang buat. Bagaimana cara gibah yang benar? Banyak hal sebenarnya kita bisa explore ya. Mungkin dari itu dulu mulainya ya. Menetapkan tujuan dan juga misi kita membuat personal branding. Kemudian kan dari situ ya dikembangkan gitu. Dan harus konsisten, jangan pindah-pindah gitu. Karena kalau pindah-pindah orang bingung. Jadi konsisten dengan itu dulu. Kemudian kalau memang sudah ada misalnya fanbase Army man. sudah ada follower tetapnya. Nah kita mungkin mau ekspor something else itu boleh. Tapi di akun yang berbeda ya lebih baik. Saya sih tetap di akun yang pribadi saya. Cuman kan interest orang kan mereka tahu lah interest orang banyak kan, nggak cuma satu. Cuman intinya tetap di jalur yang awal, cuman kita mungkin kayak bisa menambahkan, ternyata juga suka ini, hobi itu gitu. Orang akan tahu kok kita follower kita juga akan tahu ternyata kayak seperti ini gitu. Berikutnya adalah kalau sudah menetapkan tujuan, misi, kemudian ditambah lagi mengenai audiens yang kita attract tadi gitu, dan akhirnya mereka merespon dengan memberikan feedback. Komponen untuk membentuk personal branding kita sendiri itu apa saja sebenarnya? Biar kelihatan looknya dapet. Ini nggak Ika, ini bukan Ika tahlil yang biasanya deh, itu bukan Ika tahlil biasanya. Itu kan pasti kan ada tuh, iya kan? Itu apa aja? Tadi udah di-mention tentang look ya. Of course kita mau look itu bukan tadi balik lagi, bukan penampilan cakep, body tapi berkarakter. Kemudian foto yang jelas ya. Jadi maksudnya dulu saya juga nggak bisa foto, tapi somehow kayak 5 tahun lalu kayak desain itu karena memang itu yang dilihat ya visual fotonya gitu. Nah, kemudian originalitas. Itu balik tadi kan saya bilang keunikan yang kita mau. Kalau kita sama dengan tetangga sebelah istilahnya,
Ya of course yang dipilih mungkin tetangga sebelah yang sudah terkenal atau sudah banyak follower. Tapi kalau kita punya keunikan yang lain yang beda dengan orang lain, itu mungkin bisa meng-attract mereka juga untuk mengikut kita. Nah, keunikan ini maksudnya gimana? Kalau menurut saya tuh be real aja gitu, be real. Kadang-kadang kebanyakan yang newbie sini kayak mau cepet terkenal, terus ngikut-ngikut gitu, ngikut-ngikut si A, si B yang sudah terkenal. Nah, kalau kamu ngikut ya jelas sekarang mereka sudah ratusan followernya kan. Nah, kalau kamu be real, maksudnya ya be yourself aja gitu, itu saya rasa lebih ada nilai poin gitu. Meskipun konyol, nah saya terkenal konyol, saya terkenal typo, terkenal. Ya, kalau ngomong nggak ada bahasa. Nah, kalau saya lihat ya, misalnya orang-orang yang suka nulisnya quote, ini nggak akan bisa kemana-mana. Ini bukan aku. Iya. Kalau nulisnya quote, ya, kalau kasih foto, ya ala ini bisa jadi Google gitu. Ya, jadi cuma kopas doang. Karena itu salah satu yang attract juga ya, nggak cuma foto. Kadang-kadang orang komen itu ada juga di karena caption kita, cara kita menceritakan tentang foto itu ya. Nah itu salah satu, itu kan komunikasi kita ke mereka gitu, nggak cuma lewat foto. Nah itu kemudian tadi sudah ya original terus. Udah. Ya konsistensi tadi juga saya sudah mention sebelumnya ya. Intinya semua all package tadi itu kayak poin-poin memang harus kita pegang ya untuk membangun personal branding. Nah ini mungkin yang ditunggu oleh orang merdeka dengan usaha konveksi yang ada di KITA, kemudian ada juga F&B kayak gitu. Oke, kita coba fokus ke flying kita dulu. Menonjolkan personal brandingnya seperti apa pada waktu itu? Apa konsep yang dibawa? Kalau personal branding? Apa ya? Branding, produk brandingnya. Ya. Produk branding pertama kali ada sebenarnya gini, awalnya saya bikin brand itu waktu itu belum terlalu banyak brand Surabaya clothing line, jadi sudah 7 tahun lalu itu saya kira. Dalam mana pada saat itu saya agak lebih cabi dari sekarang. Bukan agak banyak ya. Nah kesulitan untuk beli pakaian yang fashionable dengan ukuran besar. Nah, kemudian persaingannya kan dengan internasional, which is harganya mahal 500 ke atas. Jadi waktu itu konsepnya adalah saya ingin bikin yang baju fashionable yang bisa dipakai, nggak cuma yang berbodi kecil. Kemudian juga saya langsung juga. yang ya local brand dan affordable, jadi memang price tagnya nggak lebih dari 500 waktu itu. Tapi ya itu selalu ngikutin tren yang ada. Nah itu sih. Kemudian kalau yang terakhir saya tambahkan unsur comfort, jadi sesuatu yang stylish, on trend tapi juga comfortable dipakai. F2 production juga sama? Nah kalau F2 production itu konveksinya, jadi kita menerima orang yang mau pesan-pesan gitu situ. Kalau untuk yang clothing lainnya tadi yang paling benar. Oke, Mexicana sama Chocolata tadi gimana? Itu memunculkannya seperti apa? Itu kan dulu 5 tahun lalu muncul booming Basya ya, pasar market ya. Betul. Nah saya sendiri karena kebetulan lulusan luar negeri dulu, saya tuh sering banget makan Mexican gitu. Nah sampai sini tuh nggak ada Mexican food, ada sih, cuma mahal ya, 100.000. Terus kemudian mereka juga nggak bertahan lama. Kemudian sampai sini saya pikir nggak ada yang cocok dengan lidah saya. Akhirnya saya coba sendiri, buat sendiri. Kemudian 2 minggu saya nemu resepnya yang saya cobain, teman-teman bilangnya oh ini enak harusnya dijual gitu. Akhirnya saya nyoba itu Basya, waktu itu yang paling bagus kan Basya ya. Langsung terima karena memang nggak pernah, kan dia tuh kalau konsepnya unik dan tidak ada dia pasti terima tuh. Ada filternya juga asal karena itu susah sekali banyak yang menolak. Nggak asal bayar, tenang kita ya. Betul. Kemudian saya ikut 3 kali, grafiknya tuh naik. Jadi dan naiknya cukup besar. Di yang ketiga kali itu naiknya sampai 3 kali lipat. Karena itu akhirnya saya berani untuk buat di mall. Dan semuanya bisnis saya cuma start dari 10 juta. Baik Flying Tiger dan Mexicana. Karena ya start dari kecil. Nah saya lihat ini memang trennya kalau sekarang anak orang kaya punya uang banyak langsung jebret MM-an gitu ya. Nah padahal belum di test market, belum ada resource ya. Betul, dan belum tahu ketahanannya gitu. Nah itu kalau enggak bener-bener
kebanyakan sih ya di tengah jalan collab dulu. Jadi ya saya yang mau saya banggakan adalah saya start dari kecil semuanya. Dan ya sekarang bertahan itu 7 tahun. Enggak yang sampai jadi milioner juga. Saya suka banget dengan konsep resistensi itu yang bertahan itu karena nggak banyak orang yang paham karena punya modal gede dapat duit langsung jebret nggak observasi akhirnya ngelar di pertengahan jalan 1 tahun 2 tahun kayak gitu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa resistensi atau ketahanan kita cukup kuat untuk tetap ada gitu, tetap eksis gitu kayak gitu. Kalau yang di sesi sebelumnya kan saya sudah pernah juga mention ya, inovasi, kemudian selalu menjawab kebutuhan customer dan kebutuhan zaman yang ada. Itu pertama. Jadi memang dari dulu selalu setiap tahun saya ada inovasi yang saya lakukan, apakah itu service atau produk gitu dan lain-lain. Nah, kebetulan tadi karena tentang personal branding. Nah, baik lagi orang-orang sekitar saya atau mungkin orang teman-teman saya lihat saya punya kredibilitas, nanti gitu. Jadi setiap kali saya mau do something, apa misalnya mau mengembangkan sesuatu, itu selalu ada gampang dapat investor. Nah itu salah satu tujuan juga personal branding. Jadi dulu Mexicana itu saya sendiri, sekarang saya sudah ada bertiga, jadi ada 2 investor masuk gitu istilahnya. Jadi itu salah satu tujuan. Balik lagi ke personal branding. Jadi nggak pernah sampai collapse karena setiap kali misalnya saya atau nggak pernah sampai stagnan gitu. Karena setiap kali saya mau inovasi selalu ada yang ready untuk istilahnya inject. Itu yang penting. Jadi ya itu kalau kita punya strong, kan mereka juga lihat ya track record kita. Kita start dari nol sampai sekarang, kemudian mereka tahu kita orang yang setia, value kita seperti apa, work ethic kita gimana. Nah itu gampang sekali itu. Betul sekali. Investor bisa berhasil sekarang itu bukan melihat karena hubungan darah, bukan melihat karena hubungan sesuatu lah yang plus gitu ya mungkin ya. Tapi intinya adalah banyak hal yang kita pelajari di sini. Lantas kalau misalkan boleh diakumulasi nih yang paling penting untuk kita dapatkan dan kita lakukan gitu Kak Ita untuk teman-teman atau kawan mereka yang ingin memulai usahanya, kembali lagi apakah itu jasa maupun produk apa? Singkat aja. Untuk personal brandingnya. Untuk personal brandingnya, mungkin yaitu dikuatkan produknya. Kalau ini bisnis ya, saya dikuatkan produknya. Kemudian apakah itu bisa menjawab kebutuhan yang ada gitu. Kemudian kalau memang itu bisa menjawab kebutuhan yang ada, ya kita berusaha untuk meningkatkan kredibilitas kita sebagai personal ya. Ya. Nah karena kalau kita sebagai personal pun punya kredibilitas, otomatis produk itu juga akan terjual. Belum lagi dilirik sama investor tadi, gitu kan ya. Banyak hal yang bisa didapatkan. Dan sekali lagi jangan lupa untuk teman-teman yang ingin tahu seperti apa produk-produk yang telah ditorehkan oleh Ibu Ita, bisa langsung menuju ke @flyingwelda.id, kemudian @f2production.id, MNB-nya itu tadi konveksi ya, MNB-nya ada di @mexicana.id dan juga @chocolita_id. Kayaknya terima kasih banyak. Terima kasih. Sangat menginspirasi. Ketemu lagi ya. Ibu dosen teman-teman ya, jangan lupa untuk follow. Gimana yang personalnya? Ita Halele. Ya, itu aja langsung cek di sini ya. Sampai jumpa, ketemu lagi di kelas berikutnya. Bye. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.